sumber mata air juga sudah berkurang. Nah ini manusia nanti akan kembali ke zaman dulu. Gelap gulita. Mereka hanya punya pegangan batu dan kayu jika mereka meneruskan berperang. Ini untuk teknologi juga nanti hilang semua ini. Iya, Komunikasi, teknologi, dia akan pecah satelit-satelit hilang semuanya. semua, internet hilang. Iya, dan nanti yang akan menata ulangnya sosok pemimpin ini. Dan tuh nanti kalau sudah gelap gulita, tidak ada teknologi, komunikasi, komunikasinya gimana nanti? Ya nanti pasti akan kembali ke zaman dulu. Hmm. Pasti akan kembali ke zaman dulu karena zaman perubahan yang pesat ini semakin modern dan sebagainya. Kalau dilihat malah merusak manusia, malah merusak tatanan dunia. Penyalahgunaan teknologi ya. Iya, maksiat mudah untuk berkembang. Informasi maksiat mudah berkembang. Orang-orang yang suka bermaksiat, orang-orang yang suka berbuat jahat, mudah untuk dikumpulkan hanya lewat teknologi. Jadi tidak membawa manfaat yang baik sebenarnya untuk umat manusia. Dan buktinya sekarang malah untuk membunuh, saling membunuh saudaranya. Senjata-senjata yang mereka kembangkan. Ya, saya juga merasa tadi bisa menciptakan benda yang bisa memusnahkan manusia itu. Mungkin Ya, benda. mereka berniat untuk menjadi pemimpin bumi ini. Dulu Muslim, umat Islam berhasil menguasai 2/3 bumi ini. Tapi pertanyaannya sekarang umat Islam itu ada di mana? Sudah terpecah belah sekarang. Ya, ya, soalnya Rasulullah sendiri kan menyatukan semuanya, tapi kenapa umatnya kok malah pecah semua? Nah itu sekarang banyak umat Muslim yang baik, yang jujur, yang mengetahui kebenaran. Tapi mereka itu banyak yang diam. Sebenarnya orang baik itu masih banyak, banyak sekali. Tapi mereka itu diam. Diamnya karena tidak mau ikut campur atau? Diamnya karena dibungkam oleh negara-negara besar. Oh, Nanti dibungkam. kalau berbuat seperti ini, nanti ada pelanggaran ini, ada pelanggaran itu. Nanti Nanti akan diboykot ya, ya dihentikan itu kan itu. kerjasamanya. Makanya mereka banyak takutnya, banyak ragunya. Ya karena negara-negara besar, orang-orang yang memimpin dunia ini, yang memimpin keuangan di dunia ini, yang memimpin ekonomi dunia ini. Mereka sudah menghentikan orang-orang seperti ini. Oh, ini Orang-orang yang saya baik. herankan kan kayak pesawat jet tempur atau apa tuh ya nah, melepaskan rudal itu kan masih melewati negara-negara itu. Ya, Nah, itu kalau itu mendukung lah otomatis kan nggak sampai nah, terjadi atau nyampe ke Iran itu. Kayak serangan Israel itu lah awalnya itu loh. ya, Kalau nggak ada yang dibungkam lah, kan nggak mungkin dia bisa melewati ya malah kawasan anehnya negara itu. senjata dari Iran yang malah dihentikan di tengah. Ya, sedang dari saya tidak dihentikan. Ya, Berarti kan ada eh, sekutu yang mencegat lah, iya, ya, ya di negara membiarkan. ini dia bahkan Islam pun ya dari zaman dulu di dalam lingkungan Islam orang-orang ini sholat dan sebagainya. Tapi mereka itu berbaur seolah-olah mereka itu umat Muslim yang baik. Tapi mereka ini ada yang berusaha menyusup, yang berusaha memecahkan dari tengah, yang berusaha mengadu domba, yang berusaha memfitnah itu pasti ada orang seperti itu. Dan mereka orang-orang seperti ini itu pengkhianat besar. Hukuman nanti di akhirat hisabnya juga lebih besar. Dan orang-orang ini sebenarnya adalah musuh-musuh Islam yang sebenarnya. Tapi mereka tidak terlihat karena sejatinya mereka mengatakan bahwa mereka Islam, mereka juga Rasul dan sebagainya. Dari dulu kan banyak setelah kematian Rasul, banyak yang mengaku-ngaku sebagai nabi, banyak yang mengaku-ngaku sebagai pemimpin Muslim yang baru. Mereka akan semua diperangi itu oleh sahabat sampai berterus sampai sekarang. Umat Muslim tapi tidak mendukung saudaranya, tidak melihat nilai kemanusiaannya. Hanya untuk kepentingan pribadinya saja ya. Ya kepentingan negara dan sudah masuk dalam ranah bisnis dan uang. Kamu
tahu nggak untuk pemimpin yang tertinggi dari Iran? Nah, dari yang terkenal Ayatollah Ali Khamenei ini, yang ini lagi viral ini lah, dia besar ini lah. Dia memiliki jiwa yang besar. Kenapa? Memiliki jiwa yang besar. Jiwa besar. Jiwa pemimpin yang besar dan berani. Apakah benar ini beliau masih keturunan Rasulullah ini? Saya tidak berani mengatakan hal seperti itu. Hah? Kenapa? Ada yang mempercayainya. Yang ditakutkan adalah umat manusia malah menjunjung dan menyembahnya. Oh gitu takutnya. Ya, Ya maksud saya kan paling tidak ini kan lihat beliau seperti ini kan berarti mewarisi kehebatan dari ya yang diturunkan perjuangan Rasulullah lah. Ya. yang benar turun dari tubuhnya. Itu ya jiwa besar dan pemberani sebagai pemimpin umat muslim. Nah, ya saya maksud itu. Tapi Ya. manusia zaman sekarang itu berbahaya. Dia dipuji-puji seluruh dunia. Takutnya adalah jatuh dalam pujian itu. Makanya saya tidak berani terlalu memuji atau melihat dia sebagai pemimpin seperti apa di masa lalu dan keturunannya. Takutnya dia jatuh dalam pujian umat manusia. Nanti malah ada pikiran menjadi Imam Tapi Mahdi ini dan menurut, lain sebagainya. oh gitu. Tapi menurut kamu kan secara kamu lihat hatinya kan terus ikhlas lah. Iya, dia memang ikhlas. Membantu negara Iran itulah, juga membantu sesama bangsa muslim lah. Dalam jiwa besarnya dia berani. Dia berani mati. Makanya dia berani untuk mengadakan perang itu dengan Israel. Bahkan dia diancam pun oleh negara yang mendukung Israel, dia tidak takut. Bahkan dicap pemberontak juga dulunya kan ya. Berdasarkan pemimpin dahulunya sekarang membentuk Iran itu menjadi negara Islam. Nah, dulunya kan enggak. Tapi benar seperti itu ya, jiwanya memang jiwa pemimpin ya. Ya. Bukan berarti ini pemimpin akhir zaman, bukan ya. Saya takutnya itu pasti dipikir seperti itu karena dia yang berani dahulu untuk membela negara Palestina. Ini cara tegas kamu jawab. Nah, ini bukan pemimpin akhir zaman yang ditunggu-tunggu, bukan ya. Tapi memang bukan Imam Mahdi, bukan ya. Tapi sebelum Imam Mahdi itu turun, memang pemimpin-pemimpin yang akan membantu atau menjadi pasukannya itu memang akan bermunculan. Termasuk negara-negara yang berkulit putih. Itu memang nanti akan bersekutu dengan kita, dengan umat muslim. Akan membantu kita. Dan itu juga sudah disebutkan dalam berbagai kitab bahwa negara-negara besar itu memang akan ada yang membantu kita. Oh gitu. Tapi ini kalau teruskan seperti ini ya tetap akan hancur ya ini Israel nanti. Untuk saat ini Israel sudah lumpuh oleh negara Iran. Banyak dari warganya yang sudah kabur ya. Ya. Yang kabur ke negara sebelah semuanya ya. Ya mereka berbicara di depan teknologi seperti ini untuk memohon kepada Iran untuk menghentikan perang itu, dan mereka juga berbicara bahwa mereka sudah tidak percaya dengan pemimpin mereka, pemimpin Israel itu. Ya karena pemimpin itu, masyarakat di Israel sekarang merasakan akibat dari peperangan ini. Banyak gudang-gudang yang sudah runtuh sekarang. Di sana sudah lumpuh. Makanya juga balasan lah apa yang dialami di Palestina kan sekarang dialami di warga sipil Israel ya. Ya tapi malah sekarang menyebar fitnah ke seluruh dunia bahwasanya Iran ini yang memulai perang dan Iran ini melukai wanita dan anak-anak. Itu semuanya bentuk omong kosong dari negara Israel. Biar dapat dukungan dari negara sekutu paling ya. Mungkin itu. Nah, tapi kan nanti tetap dikisahkan itu tetap bisa jadi akan hancur nanti Israel itu nggak kembali seperti dulu. Kan itu kan sejarahnya dia merampas tanah luhur dari Palestina itu. Dari dulu, zaman dulu Nabi berganti-ganti Rasul untuk membenahi bangsa Israel.
tapi susah untuk membenahi bangsa itu. Bangsa itu sudah memiliki hati yang jauh dari nilai kemanusiaan, memiliki nilai keserakahan yang besar untuk dunia. Yang kejam ya. Ya. Ya memang mereka seharusnya dihilangkan dari muka bumi ini untuk kedamaian di muka bumi. Iya. Kalau tujuannya untuk kedamaian semua umat ya tidak masalah mengorbankan mereka ya. Iya. Juga ini peperangan ini kan nanti juga berefek mungkin sampai ke Indonesia juga, ini lumpuh perekonomian di mana-mana negara itu kalau kayak minyaknya diserang kan habis, Ya. kadang kilang Ya minyaknya. negara ini nanti memang akan lumpuh walaupun tidak ikut perang. Ya karena yang kaya di atas itu mereka tetap merasakan kekayaan. Ya perdagangannya juga lumpuh di Ya. dunia, perekonomian. Tapi juga janjinya Israel kan setelah Iran nanti negara ini Indonesia juga akan diserang. Ya siapa yang membantu Palestina, yang mendukung pasti diincar mereka. Tapi menurut kamu, kamu lihat ini kamu bisa melihat kan secara kacamata, secara gaib di Indonesia ini banyak sekali kan lapisan-lapisan, tameng-tameng, pagar-pagar ini secara gaib. Iya. Beda kan di sana. Di negara ini saya melihat memang banyak sekali yang menjadi paku-paku bumi di negeri ini. Ya karena memang seharusnya negeri ini yang seharusnya ke sana membantu. Gitu ya. Ya, tapi tidak mungkin lewat pemimpin negeri ini. Harus punya pemimpin sendiri untuk menaklukkannya. Ya kayak seperti ini. Ya kali ini kan juga kan sebenarnya bukan pemimpin kan, bukan hanya pemimpin tertinggi secara militer kan. Iya. Nanti kan bukan harus lewat presidennya kan. Tapi negeri ini berbeda dengan negeri Iran. Negeri ini memiliki peraturan sendiri untuk tidak ikut perang sana sini. Mereka akan ada di tengah-tengah terus negeri ini. Itu ya. Udah, ini saya rasa cukup ya. Terima kasih untuk seluruh informasinya. Ya. Kamu boleh kembali ke tempat asalmu. Semuanya mohon maaf ya. Saya tarik paksa ke sini ya. Ya. Semoga informasi yang kamu berikan bermanfaat untuk kita semua. Bisa kita introspeksi diri, banyak-banyak doa juga untuk kami di sini, untuk saudara kami yang ada di sana semua Muslim. Kita juga berharap ini peperangan ini tidak mengakibatkan yang fatal sampai ke negara Indonesia ini. Ya, seperti itu. Terima kasih ya, kamu boleh kembali ke asalmu. Ya, sama-sama. Meninggalkan jasa mediator saya ini. Saya pamit untuk undur diri dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. War. Alhamdulillah tidak selesai modernisasi. Nah, semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan ini boleh percaya boleh tidak, ambil sisi positifnya aja untuk kita semua. Terima kasih masih setia dengan channel kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.